Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di video sebelumnya sudah kita pelajari cara merapikan kutipan. Nah, di sini kutipannya sudah bagus, sudah rapi, sudah sesuai dengan aturan seperti video yang kemarin dan sebelumnya. Nah, sekarang karena artikel kita sudah bagus dan rapi, lanjut kita dengan mengirimkan artikel ini ke jurnal terindeks Scopus. Di sini saya akan mengirim ke jurnal Open, ini sudah ada, ke jurnal Open Education Studies. Kita buka jurnalnya, ini dia. Nah, sebelum Bapak Ibu mengirim artikel ke jurnal yang Bapak Ibu tuju, sebaiknya dipelajari dulu menu-menu atau konten dari website jurnal. Contoh, kalau di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu about this journal, sudah kita pelajari. Nah, di sini ternyata jurnalnya review dan open access journal. Silakan dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang utama kita cek adalah aim and scope, tujuan dan scope dari jurnal ini. Nah, the journal scope include but is not limited to the following area of research. Jadi jurnal ini skopnya seperti di bawah ini, tetapi tidak terbatas pada ini saja, begitu maksud dari kalimat tadi. Itu education psikologi, sosiologi education, educational philosophy, economic of education, pedagogi, educational policy, educational leadership, higher education, early childhood education, K12 education, vocational dan workforce education, teacher and trainer education, faculty development, health education, STEM education, special education, information literacy, teaching and learning, distance and e-learning, games, simulation, learning design, assessment, dan evaluasi. Jadi skopnya sangat luas ya untuk bidang pendidikan. Jadi kalau kita cek artikel yang sudah kita rancang, ini tentang augmented reality, jadi masuk ke dalam aim and scope jurnal ini. Itu masuk ke dalam ini dia. Ini dia, teaching and learning with emerging technology, masuk skopnya ya. Jadi untuk langkah awal, satu kita lihat scope, aim and scope-nya. Kemudian kita cek berikutnya adalah publikasi frekuensinya. Nah, jadi terbitannya berapa kali setahun. Ini keterangan Europe Benefit. Kemudian kita cek dulu nih ada artikel processing charge atau biaya pemrosesan artikel. Nah, di sini artikel processing charge-nya adalah 500 euro. 500 euro kemarin sudah saya hitung itu sekitar 9,8 juta. Jadi untuk Bapak Ibu dosen yang mempunyai dana untuk publikasi yang dibantu oleh kampus tuh bisa mengirim ke jurnal ini, atau yang dapat hibah penelitian bisa mengirimkan naskahnya ke jurnal Open Education Studies. Nah, bagaimana dengan adik-adik mahasiswa yang dananya terbatas dan ingin yang gratisan? Nanti saya tunjukkan website lain yang bisa untuk adik-adik mahasiswa dan gratis. Ini dia. Nah, kemudian jurnal ini apakah sudah terindeks Scopus? Ya, jurnal ini sudah terindeks Scopus. Bagaimana cara menceknya? Kita buka scopus.com. Scopus.com, enter.
ini tampilan dari scopus.com. Cukup kita klik sources. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga cara mencari jurnal yang akan kita tuju melalui website dari scopus.com. Nah, disitu terbuka ya. Nah, di sini cara mencari jurnal bisa melalui title, subject area, publisher atau penerbitnya, kemudian ISSN. Nah, kita sekarang masukkan melalui title saja, judul jurnal. Kita buka jurnalnya, kita copy saja Open Education Studies supaya dia terindeks Scopus. Nah, kita Ctrl V, kemudian find search, temukan. Nah, ada tertemu ya, ada berarti Open Education Studies, Open Access. Nah, kemudian dia key berapa ya? Untuk mengetahui dari sini, kita jadi nggak harus masuk ke SJR atau Simago Jurnal Ranking. Dari sini sudah ketahuan bahwa di jurnal ini telah terindeks Scopus Q3. Sorry, bukan Q3, Q2. Nah, kita dari mana kita mengetahui bahwa jurnal ini terindeks Scopus Q2? Kita lihat Higgs persentilnya. Higgs persentilnya 60%. 60%. Jadi kalau jauh 60% berarti sudah Scopus Q2. Jadi kalau untuk Scopus Q4 itu dari 0, persentilnya dari 0 sampai 25%. Kemudian untuk Q3 Higgs persentilnya dari besar dari 25 sampai dengan 50%. Untuk Q3 itu lebih besar dari 50% hingga 75%. Dan untuk Q1 itu Higgs persentilnya besar dari 75% hingga 100%. Begitu ya Bapak Ibu ya. Cara menentukan apakah jurnal ini Scopus Q1, Q2 atau Q3. Kadang-kadang informasi dari SJR itu belum terupdate ya. Jadi yang data terupdate-nya adalah dari scopus.com. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa mana yang lebih update, scopus.com atau Simago Jurnal Ranking. Jadi jawabannya adalah scopus.com karena si SJR itu mengambil datanya dari scopus.com. Jadi kadang-kadang masih Q3 padahal di scopus.com sudah Q2. Sudah terbukti ya Bapak Ibu ya bahwa jurnal Open Education Studies ini dia terindeks Scopus dengan Higgs persentil 60%, yang berarti dia termasuk kuartilnya Q2. Kita kembali. Sudah dua yang harus kita temukan, pertama aim and scope, kemudian indexingnya, kemudian biaya publikasinya sudah, kemudian jurnal ini 1 tahun terbit berapa kali begitu. About the journal, bisa ke bawah, artikel processing chart, ada publikasi etik, tinggal dibaca saja. Kemudian abstrak dan indexingnya sudah, Scopus, bagus JR. Kemudian supplementary material, topik, external link. Kemudian untuk publikasi frekuensinya kita cek lagi ya. Ini dia di isu kita klik. Ini dia berapa kali dia terbit setahun. Jadi dia terbitnya kalau kita cek di yang bagian tahun 2003 yang lalu 1 isu 1 tahun. Nah, tapi walaupun dia juga ini 1 isu setahun, artinya dia selalu menerima artikel ini di sepanjang tahun. Jadi kapan saja bisa terbit, bisa di bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Dia menyatakan bahwa 1 isu per tahun. Oke, sudah. Berarti kalau kita di sini ada informasinya. Ini publikasi frekuensi 1 isu
one issue per year, jadi satu isu dalam 1 tahun. Nah, kalau setuju dengan jurnal ini, silakan langsung register di bagian submit manuskrip, klik editorial manager. Nah, kemudian silakan register dulu di sini. Untuk pertama kalinya register dulu. Nah, kemudian tulis nama awal, awal saya, kemudian nama akhir, kemudian masukkan email, misalnya emailnya adalah email saya. Udah, langsung lanjut, klik continue. Jadi saya di jurnal ini sudah pernah register, jadi tidak perlu register lagi. Jadi saya hanya mencontohkan saja cara register di Journal Open Education Studies. Kemudian klik continue, kemudian ada pemberitahuan ke email untuk dilakukan verifikasi email. Dan selanjutnya ikuti tahapan dari registrasi pada jurnal ini. Dan kemudian untuk adik-adik mahasiswa yang butuh jurnal yang gratisan, ini ada link saya beritahu. Itu jurnalnya adalah Journal of Digital Learning and Distance Education. Sudah ada ya di situ. Enter. Ini dia websitenya, jurnal title Journal of Digital Learning and Distance Education. Nah, ini dia jurnalnya. Jurnal ini yang langkah awal kita cek adalah about the journal. Nama jurnalnya Journal Digital Learning and Distance Education. Publikasi frekuensinya monthly. Monthly itu artinya bulanan. Jadi setiap bulan jurnal ini menerbitkan artikel-artikel yang masuk ke dalam jurnal ini. Berarti kalau monthly, berarti proses penerbitan yang butuh cepat bisa langsung kirim artikel ke jurnal Digital Learning and Distance Education. Sudah ada DOI Private, ISSN, previewnya blind review, email jurnal, editor and chief, Dr. Lutfi Pasmegahati, SPD MSI. Itu saya sendiri yang editor and chief di sini. Publishernya Radin Gajah Utama Publisher, Padang, West Sumatera, Indonesia. Ini jurnal ini sudah terindeks Google Scholar, Crossref, Garuda, Road, OneSheet, dan Relawan Jurnal Indonesia. Nah, kemudian pada jurnal ini sudah banyak author-author dari Malaysia, Amerika, dan dari beberapa negara di 5 benua. Sudah pelajari sampai ke bawah, kemudian publikasi frekuensi yang penting banget diketahui berapa terbitnya. Kemudian indexing sudah terindeks apa saja. Kemudian publikasi frekuensinya monthly. Kemudian biayanya apakah berbayar apa enggak, itu yang penting ya. Ada 3 hal. Pertama, indexing, publikasi frekuensi, kemudian biayanya. 3 hal yang harus kita ketahui utama. Kita klik ke bawah, apakah jurnal ini berbayar apa enggak. Kita geser author fee, klik author fee. Nah, author fee, JLD has no article processing charge. Tidak ada biaya pemrosesan artikel atau artikel submission charge atau biaya pengiriman artikel. Co-editorial process of publication. Jadi jurnal ini nyata-nyata gratis. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang butuh jurnal gratisan bisa mengirim artikelnya ke Journal of Digital Learning and Distance Education. Sudah? Nah, bagaimana caranya? Silakan register dulu di sini. Register, kemudian isi profil, nama, family name, afiliasi. Afiliasi itu kampusnya dari mana atau prodi apa, kemudian country, kemudian email, username, password, repeat password, klik yes,
yes lagi. Nah, bila ingin jadi reviewer di jurnal ini, silakan klik yes, jika tidak usah diisi. Kemudian klik register. Kemudian ikuti tahapan selanjutnya dan silakan upload artikel di Journal of Digital Learning and Distance Education. Prosesnya cepat di sini karena terbitnya setiap bulan. Demikian informasi untuk hari ini mengenai jurnal yang Systematic Literature Review yang sudah kita buat di video 1 sampai dengan video 12. Sudah selesai, jadi tinggal menunggu hasil proses dari jurnal yang dituju. Demikian informasinya. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang terkait dengan systematic literature review.